Nah, Pulau Jawa, pulau yang kaya akan budaya, sejarah, kerajaan, dan lain-lain. Tapi pernahkah kalian tahu bahwa tanah-tanah ini pernah bersatu dan lalu pecah karena masalah kecil? Cerita kita dimulai dari padamnya konflik dari geger pecinan. Dan yang aku maksud padam adalah airnya karena apinya semakin berkobar. Datang Pangeran Mangkubumi dan boleh dia memadamkan. Sebagai hadiahnya karena telah memadamkan kericuhan, Pakubuwana kedua memberikan beberapa tanah ke Pangeran Mangkubumi. Karena tanahnya begitu luas, beberapa pangeran sampai protes tentang hal ini. Apa nih? Kok tanah kita macam kecil aja? Mana bisa? Setengah dari lapangan ini belum tentu tanah kita. Gak mau aku, harus protes ini. Bagaimana kita ngadu ke gubernur jenderal? Fine. Bung, no hard feeling tapi hak kepemilikan tanahmu tak cabut. Why mate? Hal ini tentu membuat Pangeran Mangkubumi marah dan sampai menyuruh Pakubuwana II untuk membuangnya dari Jawa. Daripada tanahku diambil, penting aku keluar dari Jawa. Buang saja aku jauh dari Jawa. Buang jauh sekali sampai aku nggak bisa balik ke Jawa. Look man, aku nggak mau kamu pergi, tapi karena kamu maksa. Nih 3.000 real, jatah makan untuk anak buahmu. Jaga diri. Malamnya pergi dan meninggalkan sebuah peperangan. Karena itu Gubernur Jawa Utara Nicholas Harting bersikap seperti oh hell nah. Bro, tolong bro, jangan sampai ada perang lagi. Gua rugi banyak sumpah. Akhirnya setelah beberapa perundingan tertutup, mereka mencapai kesepakatan yang akhirnya disampaikan kepada Pakubuwana ketiga, pengganti Pakubuwana kedua. Dan beliau setuju. Lalu surat pernyataan setuju itu disampaikan langsung kepada Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Tentunya persetujuan ini menyebabkan terjadinya perjanjian Gianti, yang tentunya terjadi di Gianti lah. Perjanjian ini bisa dibilang sebagai cikal bakal dari pecahnya Pulau Jawa. Ada yang biasanya disebut Palianagiri. Dengan terjadinya hal ini menjadi awal mulanya Pangeran Mangkubumi naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Beliau juga mendapatkan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Boy, gelarnya panjang sekali. Lalu pada tanggal 15 Februari 1755 diadakan pertemuan untuk melanjutkan pembagian aspek-aspek dalam keraton seperti kris dan semacamnya. Singkatnya, pembagian antara Jogja dan Solo seperti ini. Keraton yang lebar dan warnanya lebih cerah, Jogja. Belangkon yang di belakangnya ada bendolannya, Jogja. Tarian yang terlihat lebih gagah, Jogja. Monarki yang sampai sekarang masih memerintah, Jogja. Tentu atas pembagian ini, rakyat-rakyat yang berkebangsaan Solo maupun Jogja akan berpindah tempat ke tempatnya mereka masing-masing. Dan karena pembagian perbatasannya yang kurang jelas, membuat terjadinya beberapa konflik antara dua kerajaan ini. Tapi itu semua tidak penting karena masuk Pangeran Sambunyawa, salah satu orang yang membantu Mangkubumi meredakan konflik geger pecinan. Dia juga adalah anak dari Amengkurat keempat. Dan melihat saudara-saudaranya berontak untuk mendapatkan kekuasaan, tentu dia akan melakukan hal yang bijak kan? Ya, jika menurut kalian bijak itu ikut berontak untuk mendapatkan kekuasaan, maka kalian benar. Tunggu, apa itu wahai sahabat? Kirim pasukan Velocir untuk menangani ini? Ya, mereka udah kalah 2 menit yang lalu. Oh, mau nyamatin diri ke keraton? Ya, dia pernah hampir mau bakar keraton. Velocir yang udah mumet sama keributannya Raden Mas Said mencoba melobi saudara-saudaranya untuk memberikan tanah kepada Raden Mas Said. Akhirnya pun terjadi perjanjian Salatiga. Perjanjian yang lagi memecah belah tanah Jawa. Akhirnya Raden Mas Said naik tahta di sana dan mendapatkan gelar panjang sekali. Setelah beberapa konflik dan penggambaran ulang perbatasan menjadikan Jawa target gampang untuk dijajah. Tapi belum selesai sampai di situ. Tahun 1813, Paku Alaman memecah dari Yogyakarta. Jadi, apa pelajaran dari sejarah ini? Pelajaran dari sejarah ini adalah jangan suka ngadu atau negaramu bakal pecah belah dan akhirnya dijajah oleh bangsa asing. Oke, ketemu di tahun 2021. Tata.